الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan silsilah kajian kita, dan pada saat ini kita kembali melanjutkan kajian pada kitab Tazkiyatun Nufus, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan dunia, ya, tentang hakikat dunia, dan sekarang kita melanjutkan ke dalam bab adrar hubbud dunya. Adrar hubbud dunya, yaitu beberapa bahaya atau beberapa petaka cinta kepada dunia. Nas'alullaha ayyufaqihana wa yuwaffiqana ilman nafi'a wa amalan salihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini disebutkan adrar hubbud dunya, yaitu beberapa bahaya cinta kepada dunia. Kita sudah membahas bahwasannya hakikat dunia bagi kita adalah modal, yaitu batu loncatan dan modal dari Allah Subhanahu wa taala berupa waktu yang ditujukan untuk kehidupan yang sungguhnya, yaitu akhirat. Maka barang siapa yang di dunianya dia tidak tertipu dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya dari hawa nafsu, fama'wahul jannah, maka dia tempatnya adalah di surga. Artinya kehidupan yang baik di akhirat. Dan barang siapa yang ketika di dunia dia menikmati dunia sesuai dengan hawa nafsunya, dia mensikapi dunia, dia gunakan untuk bersenang-senang dan menganggap bahwasannya tidak ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia, faulaika ma'wahu jahannam, maka mereka adalah orang-orang yang tempat berakhirnya nanti adalah di neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Kemudian kita harus mengetahui supaya kita bisa lebih mengantisipasi atau lebih memiliki ilmu untuk mewaspadai tipuan-tipuan dunia di dalam kehidupan kita. Maka di sini penulis memberikan bab adrar hubbud dunya, yaitu beberapa kerugian atau beberapa petaka tentang cinta kepada dunia. Haddatsal Imam Ahmad an Sufyan. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Sufyan. Qala, Sufyan mengatakan, kana Isa bin Maryam yaqul, adalah Isa bin Maryam mengatakan. Isa bin Maryam adalah Nabi Isa ibnu Maryam mengatakan, hubbud dunya aslu kulli khati'ah, cinta kepada dunia adalah sumber segala macam kesalahan, sumber segala macam keburukan. Wal malu fiha da'un katsirun, ya, dan condong kepada dunia tersebut, ya, adalah da'un katsirun, adalah penyakit yang sangat banyak. Qalu wa ma da'uhu, mereka mengatakan kepada Nabi Isa, apa penyakitnya? Qala, beliau menjawab, la yaslamu minal fakhri wal khuyala, yaitu ketika seseorang tidak selamat di dalam dunianya dari sikap sombong dan berbangga diri. Artinya dia menggunakan dunianya untuk kesombongannya, dia menggunakan dunianya untuk merendahkan orang lain. Lalu mereka mengatakan, fa in salima, jika orang bisa mengantisipasi hal itu, artinya ketika dia tidak berbangga diri dengan dunianya, tidak sombong, qala yushghiluhu islahuhu an dzikrillah azza wa jalla, ya, yushghiluhu islahuhu an dzikrillah azza wa jalla,
dia akan disibukkan oleh kebaikannya, yaitu dari kebaikan dunianya, dari kepemilikan dunianya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jua seluruhnya adalah penyakit. Imma dengan hartanya dia gunakan untuk berbangga diri, merendahkan manusia. Jika dia tidak demikian, dia dianggap orang yang tidak sombong, tetapi tetap ya tidak mampu menghindar dari kelalaian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebutkan dua penyakit yang besar. Masih banyak penyakit yang lainnya, tapi ini dua adalah yang besar, yang sulit manusia menghindarinya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia akan sombong, fakhr. Ya, seperti orang-orang kafir biasanya. Kebanyakan orang-orang kafir menggunakan dunianya terang-terangan, ya, terang-terangan untuk merendahkan yang lain. Bahkan yang ditampakkan di publik bahwasanya orang yang memiliki mobil lebih mewah dia harus dihormati. Orang yang memiliki rumah lebih mewah dia harus dihormati. Memiliki handphone lebih mewah harus dihormati. Sudah menjadi adat mereka. Jika tidak demikian, barangkali sifat ini dianggap sifat yang tidak baik. Biasanya adat ketimuran. Oh, ini sombong. Tetapi tetap dia akan terkalahkan juga oleh apa? Hartanya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sebenarnya hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif dari sanadnya. Akan tetapi isinya benar. Dari sisi sanadnya dhaif, tetapi dari isinya benar, yaitu banyak dari di dalam ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan makna dari isi hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, ya, wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah innamal hayatud dunya la'ib, permainan, wa lahwun, hal yang sia-sia. Sia-sia. Orang antum cari dunia sebanyak-banyaknya, terakhir kemana? Mati. Sia-sia. Sebenarnya hakikatnya begitu. Wazinatun, perhiasan. Perhiasan itu sifatnya apa? Tidak abadi. Kalau kita tidur tidak nampak perhiasan tadi. Kalau kita sakit tidak ada artinya perhiasan tadi. Ya, itu adalah dunia. Kemudian antum lihat, kalau antum melihat gunung yang indah, perhiasan. Gunung yang indah, masya Allah. Coba antum daki, gimana? Capek. Di balik keindahannya ada kesengsaraan. Itu dunia. Antum melihat barangkali pemandangan alam yang sangat indah. Ya. Antum coba melewati di sana. Ada lautan yang indah, ternyata di dalamnya kalau ya kelihatan airnya biru atau airnya yang berwarna-warni, ada 3 warna. Antum melintas di atasnya pakai perahu, kelihatan lautnya airnya seperti itu, ingin nyemplung ke dalam. Bagaimana kalau nyemplung? Mati nanti. Di balik keindahannya ada kesengsaraan. Itu dunia. Berbeda dengan surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Di dalam surat Yasin Allah sebutkan, sesungguhnya penduduk surga itu tiap hari mereka sibuk untuk menikmati. Bukan seperti dunia, orang apa? Ditelepon, waduh afwan, maaf saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk capek, kan begitu. Kesibukan di dunia ini akhirnya apa? Capek. Tapi kalau di akhirat mereka sibuk di dalam kenikmatan. Kenikmatan satu dirasakan sudah nikmat, masih ada yang lain yang lebih nikmat. Dirasakan yang itu, masih ada yang lain yang lebih nikmat. Luar biasa. Sampai-sampai buah di surga didatangkan langsung, belum kita minta. Ketika kita sudah ada keinginan, didatangkan langsung. Dan ketika kita menggigitnya 1 kali gigitan, itu nikmatnya luar biasa. Gigitan kedua lebih nikmat dari gigitan pertama. Gigitan ketiga lebih nikmat dari gigitan pertama dan kedua, dan seterusnya. Ya, itu adalah surga yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at,
sifat dari surga. Ya, 3. Ma la ainun ra'at. Tidak pernah dilihat oleh mata ketika di dunia. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bagaimana dengan Nabi Adam yang pernah melihat surga. Itu surga yang dulu. Setelah Nabi Adam diturunkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Yang penting tidak pernah dilihat oleh manusia ketika hidup di dunia. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan kenikmatan itu juga tidak pernah didengar di dunia. Ya, wala khatara ala qalbil bashar. Yang ketiga, tidak pernah terlintas di hati manusia sama sekali. Kalau kita sekarang melintas di hati kita ada, ini nikmat, ini luar biasa, berarti nggak ada di surga. Jauh lebih nikmat. Ya. Makanya disebutkan di dalam surga, kita kalau cerita surga itu masya Allah ya, luar biasa. Fiha anhar, ya. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, kata Allah, semisal surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di surga itu ada air yang air tersebut air jernih yang rasanya tidak asin, sangat segar. Ya. Kemudian ada surga yang ada sungai berikutnya, anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, tidak pernah basi, selalu segar rasanya. Itu di sungai. Bisa antum bayangkan? Tidak bisa. Ya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Kemudian ada sungai khamr. Sungai khamr, bayangkan. Min khamrin ladzatil lisyarib. Ini apabila diminum itu melezatkan bagi peminumnya. Wa anharun min asalin musaffa. Kemudian ada sungai dari madu yang murni. Semut tok lah. Itu di dunia. Itu dunia. Sama sekali di akhirat tidak ada yang terlintas di dalam hati kita di dunia. Ya. Bahkan telaganya Nabi SAW, haud Nabi kita Muhammad SAW, yang disebutkan airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Mikir kita, ngelak-ngelak ngombe susu ada madunya, gimana? Tambah ngelak, Ustaz. Itu bayangan kita di dunia. Ternyata di dalam hadis tersebut disebutkan, man syariba minhu lam yadhma abada. Barang siapa yang minum satu teguk syurbatan minhu, dari telaga tersebut, tidak akan haus selamanya. Satu teguk saja. Ya, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari misik. Mikir lagi. Misik, minyak wangi diminum. Waduh. Ya, beda dengan standar dunia. Kemudian di sini dikatakan fahubbud dunya huwallazi ammara an-nar bi ahliha. Ya. Cinta kepada dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni neraka. Orang yang kalau cinta kepada dunia berlebihan sampai mengalahkan akhiratnya, maka ketahuilah itu adalah sifat penghuni neraka. Waz-zuhdu fid dunya huwallazi ammara al-jannah bi ahliha. Dan sifat penghuni surga adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia bukan berarti menjauhi secara totalitas, tidak. Tetapi bagaimana dia menjadikan dunia tersebut adalah sebagai perantara untuk meraih pahala di akhiratnya. Makanya dikatakan yang zuhud itu Umar bin Abdul Aziz, kata Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz punya harta, tetapi dia menggunakan hartanya untuk fisabilillah. Begitu. Yang paling bisa menerapkan zuhud adalah orang yang punya harta, orang yang punya kelebihan, punya ilmu, ya, punya harta, punya jabatan. Itu orang-orang yang bisa berpeluang untuk berzuhud lebih maksimal, karena dia memiliki dunia, kemudian mensikapi dunianya menjadi perantara bagi akhirat.
Was-sukaru bihubbid dunya a'dhamu min sukari bil khamr. Ya. Jadi mabuk atau mabuk terhadap cinta dunia atau dia kecanduan terhadap dunia itu jauh lebih dahsyat dan lebih parah daripada sekedar orang kecanduan khamr. Orang kecanduan khamr. Orang kecanduan khamr barangkali umurnya 2-3 tahun dia tahu sudah taubat. Kemudian sisanya apa? Cinta kepada dunia. Artinya dia bekerja mati-matian terus sampai kapan? Sampai tua. Cinta terhadap dunia. Mensikapi dunia sebagai tujuan, bukan perantara. Ini susah diingatkan biasanya. Fasahibuhu la yufiqu illa fi dhulmatil lahad. Ya, maka pelakunya tidak akan sadar dari mabuknya kecuali sampai di dalam gelapnya liang lahat. Baru sadar. Ketika malaikat mungkar dan nakir datang, Allahu Akbar. Kenapa saya baru sadar sekarang? Kata dia. Qala Yahya bin Mu'adz. Berkata Yahya bin Mu'adz, salah seorang ulama salaf, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini adalah khamarnya syaitan. Artinya syaitan menggoda manusia dengan membisikkan kepada dunia ini seperti orang nyekoi khamr. Seperti orang apa? Nyekoi khamr, memaksa meminumkan khamr kepada seseorang sehingga dia bisa kecanduan. Man sakara minha fala yufiqu illa fi askiril mauta nadiman bainal khasirin. Barang siapa yang mabuk kepayang terhadap dunia, maka dia tidak akan sadar sampai bertemu dengan kedua malaikat yang akan bertanya di kubur tersebut, dan dia berada di dalam jajaran orang-orang yang rugi. Rugi, tetap disifati dengan rugi, walaupun di dunianya jabatannya setinggi langit, walaupun hartanya sebanyak-banyaknya. Ya, walaupun di dunia dia mampu menguasai apapun, tetap dikatakan orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia di dalam kondisi rugi. Standarnya apa kerugiannya? Ketika tidak memiliki 4 sifat atau tidak termasuk di dalam 4 golongan di dalam ayat tersebut. Kita lihat 4 golongan tersebut, ada yang disifati dengan harta atau jabatan tidak? Kata Allah, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Artinya beriman, yaitu dia meyakini di dalam hatinya sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, yaitu ilmu din, ilmu agama, sehingga melahirkan apa? Keimanan. Saya katakan di kajian-kajian saya di sini, jamaah sekalian, ayat ini ayat yang sangat besar. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila Allah tidak menurunkan seluruh Al-Quran kecuali ayat ini, maka sudah cukup bagi manusia. Ayat ini mewakili. Bayangkan, Allah katakan semua manusia rugi. Di mana ini? Di dunia. Di dunia. Jadi walaupun dia itu jabatannya tinggi seperti Fir'aun, rugi. Walaupun dia hartanya banyak seperti Qarun, rugi. Sampai kapan? Sampai dia yaitu amanu, beriman. Tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan benar sesuai dengan ayat ini kecuali dia harus mengilmui tentang keimanan yang hak, yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Ada takwa yang salah, makanya Allah katakan haqqa tuqatih illal ladzina amanu. Kemudian golongan yang kedua, wa amilus shalihat. Artinya orang yang mengamalkan ilmunya yang tadi dia pelajari, kemudian menjadi keimanan, kemudian dia amalkan di dalam amal saleh. Kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haq. Setelah dia beriman, beramal, kemudian dia berwasiat terhadap al-haq, artinya berdakwah. Kita semua satu persatu kena beban dakwah.
satu persatu. Jika tidak, khusr, rugi. Waduh, harus jadi ustadz dong. Tidak. Ayat tersebut tidak mengharuskan kita jadi ustadz, tapi mengharuskan dakwah. Dakwah yang wajib. Dakwah itu apa? Mengajak ke jalan Allah, menyelamatkan manusia dari jalan syaitan ke jalan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan siapa dulu? Diri kalian, kemudian keluarga kalian. Itu asas dakwah, itu kepada diri kita dan keluarga kita. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan ilmu kepada kita, kesempatan untuk berdakwah secara skala lebih luas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu sunnah. Ya. Kemudian atau bisa dijadikan adalah fardu kifayah. Ketika ada kaum muslimin yang lain yang berdakwah untuk umat secara luas, maka gugur bagi yang lain. Tetapi yang hukumnya wajib ain, wajib bagi setiap individu, yaitu dakwah kepada anak istrinya. Anak istrinya. Kemudian watawasau bis sabr. Kemudian bersabar di atas semua itu. Nih, 4 golongan, satu pun tidak ada yang menyinggung dunia, tidak ada yang menyinggung jabatan, tidak ada yang memberikan standar seluruh manusia rugi kecuali orang yang kaya. Tidak. Seluruh manusia rugi kecuali orang yang jabatannya tinggi. Tidak. Tetapi 4 golongan tersebut saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita menghilangkan salah satu dari 4 ini, maka masuk di dalam kerugian. Masuk dalam kerugian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma asbaha ahadun fid dunya illa dhaifun wa maluhu 'ariyatun." Subhanallah. Tidaklah seseorang itu mengalami waktu paginya di dunia, ya, mata sudah melek dari tidurnya, mengalami waktu paginya di dunia, kecuali dia statusnya dia itu adalah tamu dan hartanya itu adalah titipan. Ya. Fadh-dhaifu murtahilun wal 'ariyatu mu'adatun. Maka konsekuensinya bagaimana? Tamu itu dia pasti akan pergi. Dan harta itu akan, namanya titipan, itu akan dikembalikan. Itulah status kita, hakikat status dari kita di dunia. Ya. Maka barang siapa yang bisa bertamu dengan baik, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Maka barang siapa yang memanfaatkan titipannya dengan baik, maka titipan tersebut akan menjadikan dia mulia juga. Sebaliknya, barang siapa yang bertamu kemudian dia tidak menjaga adab-adab tamu, dalam tanda kutip ya, tamu di dalam hal ini, yaitu kondisi kita di dunia. Kemudian tamu tersebut tidak bisa menjaga, yaitu hukum-hukum dari tuan rumahnya, maka dia akan mendapatkan apa? Kehinaan. Begitu pula harta yang dititipkan kepadanya, ketika dia tidak gunakan hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan mendapat kecelakaan. Namanya titipan. Qalu, mereka mengatakan, wa innama kana hubbud dunya ra'sul khataya. Ketahuilah bahwasannya cinta dunia itu adalah sumber dari segala macam kerusakan. Sumber, ya, sumber nakal dari mana? Cinta dunia. Sumber maksiat dari mana? Cinta dunia. Antum tahu orang minum khamr dari mana? Dia cinta kepada dunia. Antum tahu orang yang berzina dari mana? Dari cinta dunia. Orang yang korupsi dari cinta dunia. Dan seluruh maksiat sumbernya adalah hubbud dunia. Hubbu ad-dunya. Makanya hubbud dunia ini dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat kaum mukminin yang bakal dicabik-cabik oleh orang-orang kafir.
Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sedikit?" "La, bal katsir, bal antum katsir." Tidak, bahkan kalian banyak pada waktu itu. Tetapi kenapa bisa dicabik-cabik sehingga rasa takut dari orang kafir, dari kaum muslimin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita takut terhadap orang kafir. Kapan? Ketika sudah dilanda penyakit, apa kata Rasul? Al-wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa wahan itu wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta dunia dan takut mati. Kok ada orang Islam cinta dunia masuk di dalam sifat hadis Nabi SAW. Yang cinta dunia itu harusnya siapa? Orang kafir. Harusnya yang cinta dunia itu adalah orang kafir. Orang muslim tidak cinta kepada dunia berlebihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cinta dunia ini adalah sumber dari segala macam kerusakan. Wa mufsidan lid-din min wujuh. Dan cinta dunia ini juga bisa merusak agama. Merusak agama. Hukum haram jadi halal. Ya. Sudah tahu rokok merusak hukumnya. Apa akibatnya? Mengakibatkan keburukan bagi kesehatan. Karena memang gajinya dari rokok besar, hukumnya dari haram jadi halal. Ya, mufsidan lid-din. Merusak agamanya. Ya kan begitu. Banyak hal yang lain juga. Banyak lain. Tahu dia hukum riba jelas di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Hukum riba di dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dzaru ma baqiya minar riba. Dan tinggalkan sisa-sisa riba. Ya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa in lam taf'alu, kata Allah. Jika tidak kalian lakukan hal tersebut, artinya kalian masih praktek riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Maka umumkan perang, yaitu dari Allah dan Rasulnya. Sudah tahu dia baca, tetapi karena ya penghasilannya dari situ, kemudian ada fatwa ulama usu, ulama yang buruk fatwa, mengatakan nggak apa-apa, ya, ini masih darurat. Kemudian kalau kamu berhenti dari sini, makan apa? Dapat fatwa itu seperti dapat angin segar. Maka dia katakan, iya ini haram, tetapi bagi saya masih halal, darurat. Ya. Yang merokok juga begitu juga. Oh ini haram, ya na'am, jelas haram. Ya, dari mana haramnya? Bagi orang-orang yang belum merokok, katanya. Orang-orang yang sudah merokok, dia beda kondisinya, kecanduan. Ini pernah saya dapat fatwa seperti ini. Kemudian saya balik. Berarti orang-orang yang nyuntik itu narkoba itu, ya, dan yang lain sebagainya bentuk narkoba, bagi mereka halal karena sudah kecanduan. Hukum haram bagi narkoba berarti yang belum pakai. Begitu diam ternyata. Apa bedanya? Ya. Jadi ini ya, jadi mufsidan lid-din. Cinta dunia itu bisa merusak agama. Min wujuh, dari beberapa segi, dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, anna hubbaha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'indallah. Ya. Bahwasannya dari segi pertama, bahwasanya cinta dunia itu bisa adalah merupakan sumber kerusakan dan perusak agama. Yang pertama, bahwasannya cinta dunia akan mengakibatkan mengagungkan dunia tersebut. Mengagungkan dunia. Jadi dunia itu ada di hati kita dengan mencintai. Wa hiya haqiratun 'indallah. Padahal meletakkan dunia di dalam hati kita itu adalah hina dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati kita adalah isinya apa? Harus iman. Isi hati kita harus iman, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa qalbun salim. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Ini maksudnya apa? Harta dan anak-anak ini adalah simbol tidak bermanfaat lagi dunia, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya hatinya yang tidak dipenuhi dengan dunia. Hatinya yang tidak dipenuhi dengan dunia, itu yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min akbariz dzunub ta'dhimu ma haqqarallah. Dan jika dunia yang diletakkan di dalam hati seseorang itu adalah hina di sisi Allah, dan termasuk, ketahuilah, termasuk dosa besar, itu adalah mengagungkan yang dihinakan Allah. Termasuk dosa besar adalah mengagungkan yang dihinakan oleh Allah. Allah menghinakan dunia? Tidak menghinakan dunia. Tidak ada satu ayat pun atau satu hadis pun yang isinya menyanjung dunia. Gak ada. Semua isinya apa? Menghinakan dunia. Lah kok kita sanjung dunia, berarti kita menyelisihi Allah dan Rasulnya. Nah, ini termasuk dosa besar. Wa thaniha, dan segi yang kedua, annallaha la'anaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melaknat dunia. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Artinya jauh dari rahmat Allah laknat itu. Ya. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga yang di dalamnya. Makhluk-makhluk yang di dalam dunia tersebut terlaknat, termasuk kita. Illa, kecuali, ya, zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah, kecuali zikrullah. Wa man walahu, dan yang selevel dengan zikir, yaitu ibadah, amal soleh. Kemudian alim wa muta'allim, ya. Kemudian orang yang belajar dan orang yang mengajar ilmu agama. Subhanallah. Ini yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa maqataha, dan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengazabnya. Wa abghadaha, dan Allah Subhanahu wa taala membencinya. Illa ma kana lahu fiha, kecuali, ya, ma kana lahu fiha, wa man ahabba ma la'anahu Allah wa maqatahu wa abghadahu faqad ta'arrada li fitnah wa maqatahu wa ghadibahu. Dan barang siapa, ya, yang mencintai yang Allah benci, mencintai yang Allah akan adab, mencintai yang Allah laknat, maka dia akan mendapatkan fitnah. Fitnah itu ujian yang besar yang kita tidak mampu mengelak. Ya. Bagaimana mungkin coba? Ya. Allah melaknat dunia, tetapi kita mati-matian mengejar dunia. Bahkan ada kaum muslimin, ya, yang menulis di belakang kendaraannya apa? Berangkat pagi, pulang pagi, ya, demi nyicil mercy. Demi nyicil mercy. Sudah tidak bernilai ibadah pekerjaannya. Bekerja bisa menjadi nilai ibadah dengan syarat apa? Kita ketika keluar bertawakal pada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang halal. Kemudian tidak melalaikan kita dari waktu-waktu ibadah yang murni, salat, ya, berzikir, menjaga yang halal, terus begitu. Maka pekerjaan kita bernilai ibadah. Kalau ini berangkat pagi, pulang pagi, bayangkan. Pulang pagi, disuruh ngaji, berangkat pagi, pulang pagi, mau? Tapi kalau dunia, subhanallah, berangkat pagi, pulang pagi dibelani demi nyicil mercy ternyata.
Kalau demi anak istri masih mending, masih bernilai nafkah. Demi nyicil mercy, subhanallah. Ya. Jadi barang siapa yang mencintai yang Allah benci, kemudian mencintai yang Allah laknat, maka dia akan mendapatkan fitnah, dihadapkan dengan fitnah yang kita tidak mampu bisa menghindarinya. Fitnah umat ini yang terbesar, fitnah dunia. Ya, bisa jadi Rasul mengatakan fitnah wanita atau fitnah harta. Dua-duanya dunia. Wa thalithuha, segi yang ketiga, annahu idza ahabbaha sayyaraha ghayatahu. Orang yang mencintai dunia pasti dia jadikan dunia itu sebagai tujuannya. Ya, pasti dia jadikan dunia itu sebagai tujuan, bukan perantara. Yang harusnya tujuan kita adalah Allah, harusnya tujuan kita adalah surga Allah. Tapi karena mencintai dunia, lupa dengan tujuan. Kita menjadikan yang perantara dunia ini sebagai tujuan. Ya. Wa tawassala ilaiha bil a'mal allati ja'alaha Allah wasaila ilaihi wa ila daril akhirah. Fa'akasal amra wa qalb al-hikmah. Maka orang yang mencintai dunia akan menjadikan dunia yang harusnya itu adalah wasilah sebagai beramal, ya, sebagai kebaikan di dalam beramal, sebagai ketakwaan yang menjadikan bekal kita di akhirat nanti. Tetapi dia lupakan hal ini. Dia tumpah ruah, ya, semangatnya, kesehatannya, usianya dan lain sebagainya untuk mencari dunia. Sampai-sampai untuk menyekolahkan anaknya yang dipikir apa? Ijazah bagaimana sekolah terfavorit. Bayangkan. Padahal di sekolah itu nggak diajari akidah shahihah. Tidak diajarkan. Bukan saya mengharamkan sekolah umum, tidak. Tetapi kita ingatlah sebagai seorang mukmin, jangan melupakan rukun iman dan rukun Islam. Ya. Rukun Islam sudah rukun Islam. Anak sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan amanna, saya orang yang beriman. Kami ini telah beriman. Qul lam tu'minu, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Cukup katakan sudah Islam, belum iman. Ayat ini menjadikan dalil bahwasannya iman itu adalah derajat lebih tinggi dari Islam. Oh ya sudah Ustaz, kalau begitu saya akan masukkan anak-anak saya ke sekolah yang mengajari rukun Islam dan rukun iman. Bagus, tapi dengan syarat bukan menghafal. Beda ya, antara mempelajari dengan menghafal. Yang saya tahu sekarang ini di sekolah-sekolah adalah hafalan rukun Islam dan rukun iman. Ketika ditanya apa konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hal yang terkandung, unsur yang terkandung di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa jawab. Apa yang terkandung di dalam iman yang kedua, iman kepada malaikat? Enggak bisa jawab. Apa yang terkandung di dalam iman ketiga kepada iman kepada kitab atau Rasul dulu? Rasul atau kitab dulu? Terbukti dah. Hafalan aja belum. Kitab Allah dulu kan. Kemudian Rasul Allah. Ya. Kemudian hari akhir yang keenam, iman kepada takdir. Ini dipelajari kemudian diamalkan supaya Islam kita naik kelas. Nggak peduli, yang penting ilmu dunianya naik kelas. Kan begitu. Naik kelas sudah bangga. Coba, jadi tujuan nggak akhirnya sekolah itu tersebut? Tujuan dunia padahal. Dan ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya nasihatkan ya di kajian ini,
supaya kita yang sudah tahu ilmu yang sebenarnya tidak boleh terpengaruh dengan hal yang sudah menjadi keumuman di sini. Seolah-olah kita didoktrin harus punya ijazah dari sekolah terfavorit. Kalau enggak, bawahnya lah. Kalau enggak, bawahnya lagi lah. Dan aib, ya, aib bahkan di kalangan kita bahwasanya apa? Anak yang tidak punya ijazah sekolah umum, walaupun dia hafal Quran, walaupun bukan hanya hafal, mengerti makna Al-Quran, mengerti tata cara menghafalkan, tata cara mengamalkan Al-Quran, tahu ilmu hadis, bahkan tahu cara bagaimana mensahihkan dan mendhaifkan hadis, tahu semua, tapi nggak punya ijazah sekolah umum. Aib. Mau makan apa katanya? Subhanallah. Kan begini ya. Ini adalah doktrin yang harus kita hilangkan. Doktrin itu bisa menjadi akidah, Pak. Menjadi keyakinan. Nah, sementara kita sepakat akidah kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada Al-Quran dan Sunnah mengatakan harus dapat ijazah. Kan begitu. Boleh dengan syarat apa? Dijadikan perantara saja, supaya di dalam kehidupan itu kita bisa lebih mudah dan sebagainya. Bukan merupakan tujuan. Artinya apa konsekuensinya? Kalimat ini, ketika hal itu tidak ada, tidak jadi masalah. Bukan merupakan kerugian yang besar. Gitu. Kemudian di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami penuhi keinginannya. Kami penuhi, bukan Allah, oh ya sudahlah. Kalau orang mengharapkan dunia kita tahan, enggak. Dipenuhi oleh dia, betul-betul berniat ya, dari dalam hatinya ingin dapat dunia saja, dipenuhi sama Allah. Apa dunia ini artinya? Ya kan? Apa bagi Allah Subhanahu wa taala artinya dunia ini? Bahkan seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkai kambing. Bangkai kambing cacat lagi, itu masih lebih mending daripada dunia. Kan begitu. Apa dunia ketika kita ingin dikasih oleh Allah? Ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dikurangi. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Diberikan full. Antum pengen 10 rumah, dikasih 10, bahkan diimbui. Ya. Pengen harta berapapun, tapi jangan sampai ada keinginan akhirat. Nanti dicegah sama Allah, enggak dapat dunia antum. Sekali antum ada keinginan akhirat, Allah kasihan sama kita. Nanti Allah cegah, oh jangan yang ini wahai hambaku, aku sayang padamu. Kan begitu. Kalau kepingin dunia sudah hilangkan, jangan ada niat kepingin akhirat. Diberi oleh Allah. Mau apa sih? Ya, tetapi di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan ulaika, mereka itu alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Tidak ada bagian di akhiratnya kecuali neraka. Sudah dikontani semua oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa habita ma sana'u fiha, dan seluruh yang dia amalkan di dunia tersebut habita, habis, sirna, terhapus. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan seluruh amalnya adalah batil. Wal ahaditsu katsiratun minha hadits Abu Hurairah, dan hadis yang membahas tentang hal ini banyak sekali. Di antaranya hadis Abu Hurairah fi tsalatsati alladziina hum awwalu man tasa'ara bihimun nar. Ya. Yang terkenal atau yang disebutkan oleh muallif di sini adalah hadis di dalam Sahih Muslim yang membahas tentang 3 golongan yang pertama kali diazab di neraka. Mereka semuanya itu cinta dunia. Cinta dunia.
Yang pertama siapa? Di dalam hadis tersebut al-ghazi, orang yang berperang, orang yang berjihad. Nampak di mata manusia dia sebagai mujahid, pejuang, mati bayangkan di medan perang. Tetapi yang tahu hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kadzabta. Engkau bohong, engkau perang itu supaya diberikan gelar pemberani, pahlawan bangsa dan lain sebagainya. Seperti itu, ikhwan sekalian, dikatakan Allah apa? Hubbu dunia, cinta dunia, ingin disanjung. Bahaya enggak? Subhanallah. Bahaya. Bukan hanya cinta harta, cinta jabatan, cinta sanjungan juga hubbud dunia. Terus orang yang mutasaddiq, orang yang bersedekah, supaya dikatakan dermawan, ya, orang yang paling loman di kampungnya. Makanya kalau kita bersedekah jangan pakai motivasi apa? Ben jarene tonggoku begini. Ya, ben disawang uang, jangan. Sama sekali hilangkan itu. Antum bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira nanti usahanya sukses, kemudian enggak sedekah, enggak enak sama tetangganya, ya habis. Enggak ada nilainya sama sekali. Wal qari, kemudian orang yang membaca Al-Qur'an di dalam hadis tersebut masuk neraka. Kenapa? Supaya dikatakan, oh ini qari ini, ya luar biasa, ahli ilmu ini. Belajar Al-Qur'an, usianya dihabiskan untuk belajar Al-Qur'an, luar biasa. Nah, ini semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan neraka nanti di akhirat. Amalannya semuanya itu terhapus, tidak ada artinya. Kemudian dari sisi yang keempat, anna mahabbataha ta'taridu bainal 'abdi wa baina fi'li ma ya'udu 'alaihi naf'ahu fil akhirah biishtighalihi anhu bimahbubihi. Bahwasannya kecintaannya tersebut ta'taridu bainal 'abdi wa baina fi'l, ya, akan berbenturan antara seorang tersebut dengan pekerjaannya. Ma ya'udu 'alaihi naf'ahu fil akhirah, yang akan kembali manfaatnya ke akhirat karena dia sibuk di dalam mencintai dunia. Ya. Jadi maksudnya adalah bahwasanya di dalam segi yang keempat ini, orang yang mencintai dunia, kecintaannya tersebut akan berbenturan sendiri dengan kondisinya di akhirat kelak. Ya. Ketika seorang mukmin mencintai dunia, cintanya ini pasti akan berbenturan nanti dengan, dia sadar kan, orang mukmin itu sadar bahwasanya akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia harus beramal. Kemudian dia juga cinta dunia. Ini adalah perang batin dia. Terus tidak akan tenang hidupnya. Ya. Sehingga ketika dia memenangkan cinta kepada dunianya, pasti amalnya akan dikalahkan. Amalnya akan dikalahkan. Kemudian khamisan, sisi yang kelima, anna mahabbataha taj'aluha akbaru hammil 'abd. Bahwasanya cinta dunia walaupun sedikit, ya, akan menjadikan kecintaan terhadap dunia tersebut menjadi tujuan atau niat dari seorang hamba tersebut. Contoh barangkali antum mencintai dari dunia sedikit, barangkali pekerjaan. Betul-betul mencintai sampai mengalahkan dari ibadah, sampai mengalahkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika antum betul-betul mencintai, antum ingin mengembangkan hal tersebut. Yang awalnya hanya karyawan, ingin menjadi owner, buat usaha sendiri. Sudah buat usaha sendiri, satu berjalan pengen punya dua pengen punya tiga, terus. Bahkan akhirnya cita-citanya apa? Dunia. Selesai kalau sudah kayak gitu. Di dalam sebuah hadis
diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik. Ini hadis yang sangat memukul orang yang cinta terhadap dunia dan merupakan ancaman besar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat dia jadikan sebagai niat utamanya, tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Ya, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Nggak enak Ustaz kekayaan dalam hati. Anak kepingin kekayaan berupa gaji aja. Bener atau salah ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ghinan nafs. Kaya yang hakiki itu, kaya yang sejati itu di hati. Kaya jiwanya. Betapa banyak orang yang kaya hartanya, tidak tenang jiwanya. Sehingga kekayaannya yang banyak tersebut gak ada artinya. Aduh aku sugih tapi rasanya kayak dia justru iri sama orang yang miskin. Setiap hari bangun tidur senyum, ya, kemudian ngajak anak istrinya jalan, ya, ke rumah saudaranya kemana dengan tenang. Yang ini jalan diuber-uber utang. Gimana? Ya, bangun tidurnya pakai obat. Ya, tidur di hotel kasurnya tebalnya 1 meter. Nggak bisa tidur. Dia lihat ke jendela dari hotelnya, afwan ya, bukan merendahkan tukang becak, ada tukang becak tidur di becaknya sambil gerimis rintik-rintik, nyenyak tidurnya. Dia bingung, ini gulune kok enggak loro ya. Lah ini kasur 1 meter tebalnya, enggak bisa tidur. Mana yang lebih kaya ini? Kan begitu. Apa manfaatnya kaya harta ketika tidak bisa dinikmati? Kan begitu. Jadi benar bahwasanya kaya itu adalah, kaya hati itu jauh lebih bermanfaat daripada kaya harta. Wa jama'a lahu syamlahu. Kemudian yang pertama tadi Allah berikan kaya di hatinya. Yang kedua, orang yang tujuannya akhirat adalah Allah jadikan urusannya itu cepat selesai. Urusannya tidak tercerai-berai, mudah urusannya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dengan cara yang hina. Antum lihat tuh orang-orang yang tujuannya akhirat. Ya, kita lihat Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana penawaran dari kaum musyrikin Quraisy? Kamu ini minta apa sih wahai Muhammad? Ya, minta jabatan, milih. Kan begitu. Minta harta, sebutkan berapa. Ya. Bahkan wanita datang kepadanya mempersembahkan dirinya. Ya, pengen enggak jadi gini, Pak? Ya. Ketika kita menginginkan demikian, jadikan niat kita, tujuan kita adalah akhirat. Dunia akan datang dengan sendirinya. Ya. Dan orang yang tujuannya akhirat, ketika dunia datang pasti dia tolak. Pasti dia tolak, dia merasa sudah cukup. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah pernah didatangi oleh Raja Saudi pada waktu itu, ya, Raja Fahad insyaallah, ya, pada waktu itu datang ke kediaman beliau. Wahai Syekh, rumah beliau sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Wahai Syekh, saya mau bangunkan rumahmu ini untukmu. Apa kata Syekh? Jangan. Gak usah. Ini kayak gini nih saya sudah tenang. Saya takut kalau malah kamu bangun lagi tambah sumpek saya. Mau nyapu yang sana belum? Nanti dandani beberapa tahun ke depan genteng yang sana belum, tambah sumpek. Udah segini cukup. Yang penting bisa menambah ilmu, mengajarkan ilmu, selesai. Kalau kamu pengen bangun tuh bangun pondok saya. Loh lah ini. Kalau pengen bangun pondok saja di sebelah.
Ada di kota Unaisah ya, Qasim sana. Maka dibangun pondoknya. Rumahnya biasa sederhana. Nah, ini ketika seseorang tujuannya akhirat, pasti dia menolak dunia. Maka disebutkan dunia akan datang kepadanya dengan cara yang hina. Sementara dunia kalau antum kejar seperti kejar bayangan. Paham ya? Dunia kalau antum kejar seperti mengejar bayangan. Semakin cepat juga lari. Makanya di sini disebutkan wa man kanatid dunya hammuhu. Barang siapa yang dunia kebalikannya yang tadi. Sekarang dunia dia jadikan sebagai tujuan utamanya. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Melihat orang punya yang lebih dari dia, langsung seketika itu demam dia. Bisa kan? Mules, ya, kejang-kejang dan lain sebagainya. Dia sudah dapat gunung emas satu, melihat gunung emas yang lain kepingin memiliki, terus merasa fakir, terus merasa miskin, tidak ada cukupnya. Gaji sudah 10 juta sehari barangkali, tetap dia mengatakan apa? Aduh, hidup saya ini susah. Loh, gajinya berapa? Satu hari 10 juta. Subhanallah. Diketawain sama orang yang dapat 100.000 per hari. Alhamdulillah, tenang saya dapat 100.000 per hari. Pilih mana Pak? 100.000 per hari tenang atau 10 juta susah? Pilih 10 juta tenang ya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Kemudian setelah itu apa? Allah cerai beraikan urusannya. Urusan satu belum kelar, urusan lain datang. Urusan yang ini belum kelar, yang lain datang lagi. Terus begitu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Ya, dan dunia tidak akan dia dapatkan kecuali dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, takdirnya satu hari dapat 100.000, walaupun di tangannya 10 juta, yang dia bisa nikmati tetap 100.000. Yang 9.900.000 ada aja mesti. Ya. Jadi seperti itu, kita harus mensikapi dunia sesuai dengan hakikatnya. Kemudian wasadisuha, sisi yang keenam dari mencintai dunia merupakan sumber kerusakan dan perusak agama. Anna muhibbaha asyaddun nasi adaban biha. Bahwasannya orang yang mencintai dunia akan diadab dengan kecintaannya itu. Akan diadab dengan yang dia cintai, bukan diadab dengan yang lainnya, tetapi yang dia cintai. Wa huwa mu'adzabun fi dawrihi tsalath. Ya, dan dia akan diadab dengan 3 hal. Yu'adzabu fid dunya bitahsiliha was-sa'yi fiha wa munaza'ata ahliha. Diazab di dunia dengan apa? Dengan sibuk, ya, siang malam mencari dunia. Kemudian diazab dengan orang-orang yang semisalnya, akhirnya dia berebutan. Ya, ini enggak cocok dengan ini, dengan yang lain. Datang lagi orang yang lain merebut hal yang sama. Ya, sudah masih ada yang merebut hal yang terus begitu. Sehingga otaknya ini dia berpikir double. Bukan hanya berpikir mendapatkan dunianya saja, dia berpikir bagaimana mengalahkan si fulan. Bagaimana mengalahkan si fulan terus. Seperti itu. Wa fi daril barzakh, itu azab di dunia. Wa fi daril barzakh, dan azab di alam barzakh, kuburan atau alam kubur. Di alam kubur, kalau kuburan di dunia. Alam kubur bi fawatiha wal hasrati 'alaiha. Di alam kubur akan diazab, ya, dengan azab yang sangat pedih di sana. Dengan disempitkan kuburannya,
ditampakkan amalan-amalan buruknya, ditampakkan tempatnya di neraka, kemudian diberikan alas dari neraka, dicambuk dengan cambukan malaikat tersebut dan lain sebagainya. Wa kaunuha qad ja'ala bainahu wa baina mahbubihi ala wajhi la yarju ijtima'ahu bihi abadan. Ya. Dan akhirnya apa? Dia dan yang dia cintai sama sekali tidak bermanfaat apa yang dia kumpulkan tersebut. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Telah melalaikan kalian at-takatsur, yaitu memperbanyak dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi apa? Kuburan. Kalla saufa ta'lamun. Nah, nanti kata Allah, kalian baru tahu. Ketika kapan? Masuk kubur baru tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Diulang oleh Allah 2 kali. Nanti kalian baru tahu. Ya. Yang kalian lakukan di dunia tersebut, meninggalkan mengingat Allah dan memperbanyak dunia, akan mengetahui di kuburan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kata Allah kalian tahu secara ilmal, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Pasti kalian akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian nanti kalian akan melihat dengan mata kepala sendiri neraka jahim tersebut. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ketahuilah kemudian di sana nanti pasti Allah akan tanyakan satu persatu tentang nikmat yang dulu pernah kalian rasakan. Dunia begitu. Yang kita nikmati bukan terus tidak ada pertanggungjawabannya. Satu persatu akan ditanyakan, hatta sampai tusuk gigi. Tusuk gigi antum gunakan untuk nyongkel kotoran yang ada di gigi atau buka kunci rumah orang, gitu. Atau untuk melukai temannya. Tusuk gigi. Apalagi 1 juta, 10 juta dan lebih dari itu. Ya. Kemudian di sini dikatakan walam yahsul lahu hunaka mahbubun ya'uduhu anhu fa hadha ashaddun nasi 'adaban fi qabrihi. Dan dia tidak akan bertemu dengan seluruh yang dia kumpulkan, dan bahkan yang dia cintai dulu akan menjadi musuh dan justru adalah penyebab azabnya. Bayangkan, yang dulu dia cintai di dunia, yaitu dari dunia seluruhnya, di kuburan akan menjadi musuhnya, akan menjadi hal yang menyebabkan siksa kuburnya. Inilah yang dimaksud, barang siapa yang mencintai dunia, dia akan disiksa dengan kecintaannya tersebut. Nah, itu kita pilih, Mas. Tentu kita pilih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza ashaddun nasi 'adzaban fi qabri. Ya. Maka ini adalah seburuk-buruk manusia yang diadab di kuburannya. Ya'malul hammu wal huznu wal ghammu wal hasratu fi rawhihi ma ta'malud daidan wa hawamul ard fi jismihi. Yang ada di dalam kuburannya adalah kesedihan, ya. Kemudian siksaan dan hati yang ketakutan di dalam kuburannya tersebut. Semua ini disebabkan dari yang dia cintai dulu. Bayangkan, subhanallah. Tidak bisa kita mengatakan, wahai dunia, dulu engkau ini aku cintai. Kenapa sekarang justru membalasku menjadi hal yang menyengsarakanku? Maka inilah dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya muallif mengatakan wal maksudnya adalah anna muhibbad dunya yu'adzabu fi qabri.
Hal ini bermakna, penjelasan ke-6 ini ya, segi ke-6 ini bermakna bahwasanya orang yang mencintai dunia akan mendapatkan azab di kuburan. Wa yu'adzabu yauma liqa'i rabbih. Kemudian dia juga akan diazab ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Ini Allah mengingatkan kita ya, barangkali kita melihat orang kafir itu kok simpati. Enak ya. Duitnya akeh, omahe gede, ya, apalagi kendaraannya mewah, istrinya cantik, ganti-ganti lagi. Ya, kan kita disuguhi dengan hal tersebut. Sehingga banyak tuh artis-artis meniru gaya mereka. Dikira itu adalah nikmat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini nikmatnya kita belajar Al-Qur'an. Fala tu'jibka amwaluhum. Jangan sampai menakjubkan kalian, mengherankan kalian, atau menjadikan kalian bangga. Amwaluhum, harta mereka. Wala auladuhum, atau anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Kondisi mereka yang seperti itu justru azab. Kok kita iri sama azab? Iri itu sama nikmat. Jangan iri sama azab. Itu mereka itu diazab. Gonta-ganti pasangan akhirnya bagaimana? Enggak jelas nasabnya. Cari duit los, tidak peduli halal haram. Akhirnya apa? Berantem bahkan saudara dengan saudaranya. Kan begitu. Rumah mewah besar-besaran ternyata jadinya sengketa dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah tidak boleh berzina, nasabnya jelas akhirnya. Cari uang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, muamalah bainan nas, ya, interaksi di antara manusia, sehingga meminimalisir terjadinya konflik, ada aturannya, jual beli. Ya. Kemudian kita juga diatur bagaimana tidak boleh menzalimi hak orang lain. Maka dengan menerapkan itu semua, justru kita akan timbul saling mencintai di antara manusia dan tatanan hidup menjadi teratur. Tetapi gaya hidup mereka itu justru menyebabkan apa? Pertumpahan darah bahkan. Li'u'adzibahum biha, kata Allah. Allah mengazab mereka dengannya, dengan dunia itu. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ya. Dan Allah akan melenyapkan diri mereka sementara mereka dalam kondisi kafir. Kondisi kafir. Kita langsung, yaitu yang ketujuh, sisi yang ketujuh. Anna 'ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha 'ala al-akhirah min asafihil khalq. Bahwasannya orang yang merindukan dunia, mencintai dunia dan memprioritaskan dunia dari akhirat, menjadikan dunia lebih utama dari akhirat, ini adalah seburuk-buruk makhluk, senista-nista dan sesengsara makhluk. Gambarannya bagaimana? Allah itu mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, mempunyai 100 rahmat, mempunyai 100 rahmat yang akan dibagi kepada makhluknya. Yang satu sudah diturunkan. Yang satu sudah diturunkan. Untuk siapa? Untuk makhluk dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Antum lihat, sudah punya, ada orang punya mobil mewah sekian unit. Itu dari satu itu. Orang, antum sudah lihat bagaimana kekayaan ya Raja Arab, bagaimana kekayaan yang lainnya dari zaman Nabi Adam sampai bagaimana kekayaannya Fir'aun, kekayaannya Nabi Sulaiman, kekayaannya Qarun, itu dari satu itu. Ya, dari satu rahmat. Allah simpan 99 di mana? Di surga.
Kalau kita mengejar yang satu, meninggalkan yang 99, pinter atau pinter? Kan begitu, Pak. Tetapi tipuan-tipuan di dunia ini banyak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sampai kehidupan dunia ini menipumu, mengejar yang satu, meninggalkan yang 99. Ya. Wa aqalluhum aqlan, kata penulis. Orang yang memprioritaskan dunia itu akal yang paling sedikit, akalnya sedikit. Idh atharal khayal Jadi pengejar dunia itu sejatinya adalah mendahulukan kehidupan maya daripada kehidupan nyata. Ya, banyak sekarang terjadi ya, mendahulukan kehidupan maya daripada kehidupan nyata terjadi. Ya, mungkin ini adalah replika. Jadi orang yang justru mendahulukan kehidupan dunia ini adalah sedikit akalnya, bahkan dia lebih senang dengan kehidupan maya. Dia mau mati. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya itu kata Allah adalah di akhirat. Wal manamu ala yaqdhah. Orang yang mendahulukan kehidupan dunia itu seperti orang yang lebih senang mimpi daripada sadar. Lebih senang mimpi daripada sadar. Baik, dan ini semua maknanya adalah seperti hal yang saya jelaskan. Artinya di dalam kehidupan kita di dunia, sikapilah dengan baik, yaitu bahwasanya kita mengingat tujuan diciptakan kita di dunia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu. Kedua, ketahuilah bahwasanya seluruh harta dunia ini apabila dikumpulkan, seluruh harta dunia apabila dikumpulkan jadi satu, ya, itu tidak lebih baik dari bangkai kambing yang cacat. Apa kalau kita umpama ada ingin memperebutkan dunia, segera lihat kambing hidup aja. Ini kalau mati mau nggak saya bangkai? Nggak mau. Sementara dunia itu jauh lebih buruk dari bangkai kambing tersebut. Makanya kita disuruh sholat sebelum 2 rakaat sebelum sholat subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru 2 rakaat sholat subuh. Bagaimana dengan sholat-sholat yang lainnya? Kan begitu. Ya. Kemudian kita mengingat juga bahwasannya seluruh hal yang kita kerjakan di dunia ini pasti akan kita tinggal. Seluruh hal yang kita cintai juga pasti akan kita tinggal. Dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat ketika di dunia. Dengan berprinsip seperti ini insyaallah kita bisa meminimalisir tipuan-tipuan dunia terhadap kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sebelum diakhiri, tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Ya. Mengenai hadis cintailah seseorang sewajarnya karena bisa jadi dia membencimu, dan bencilah seseorang sewajarnya karena bisa jadi dia mencintaimu. Itu maksudnya balasan berubah rasanya cinta atau benci itu hanya di dunia saja atau dunia juga akhirat juga? Ya, itu maksudnya adalah
bahwasanya seluruh cinta dan benci kita, entah kepada orang, kepada harta, kepada jabatan, seluruhnya yang di dunia, harus didasari dengan cinta dan benci kepada Allah harus didasari cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu. Jadi kita mencintai Allah nomor satu, dan kita mencintai apa yang dicintai Allah, dan kita mencintai siapa yang dicintai Allah, apa dan siapa. Yang kedua, kita membenci apa yang dibenci Allah, dan kita membenci siapa yang dibenci Allah. Kalau prinsipnya di sini, lainnya selamat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah lalu membenci juga karena Allah, wa a'ta lillah wa mana'a lillah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah sempurna imannya. Telah sempurna iman. Jadi maksudnya itu ya. Jadi cinta dan benci itu harus didasari karena Allah. Konsekuensinya bagaimana? Walaupun kita membenci sesuatu, Allah mencintai, kita paksa cinta. Kita mencintai sesuatu, Allah benci, kita paksa benci. Contoh terjadi pada sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang membunuh ayahnya pada perang Uhud. Ayahnya, kira-kira dicintai nggak sama dia? Ayahnya, ya dicintai. Tapi karena kafir, Allah benci terhadap orang kafir. Kondisinya perang juga, ya. Kondisinya harus perang ya. Kalau tidak perang berbakti lagi, karena posisinya ayah. Tapi kalau perang, statusnya bukan ayah lagi, tapi kafir harbi. Dibunuh sama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Maka turunlah ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak engkau temui wahai Muhammad sebuah kaum yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mencintai yang Allah benci, mencintai orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka orang tua mereka, au abna'ahum, atau anak mereka, au ashiratahum, atau abna'ahum, au ashiratahum, au ikhwanahum, ya ketiga, au ikhwanahum, atau saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Allah sebutkan 4 ini karena peluangnya lebih dicintai daripada yang lain. Lah kok mek tonggone terus mengatakan apa? Ndak enak, tetapi melakukan maksiat, nggak mungkin. Ya begitu ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang yang seperti ini kata Allah telah tercatat iman di dalam hatinya. Gitu ya. Nah, cukup insyaallah. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.